kemudian ndelok kulite mbok tepuk-tepuk. Iki kan duduk kulite to sing mbok delok iki lak mergo isine to. Sing mbok arah ya isine. Tapi awale nek jik dol tinuku itu didelok kulite wis mateng purung carane ndelok seperti apa. Duren itu bukan perkara kulit. Mbok delok nganti njlimet harapane semoga ngono kan. Semoga durene legit. Bener? Kan gitu kita. Tapi kan roh durene, roh isine gitu loh. Ora kok semoga duren ki legit sing digawa ki lo pelem. Ki muga-muga duren iki engko legi. Lah sing gawa pelem, ora apa-apa to wong muga-muga wae kok. Jenenge muga-muga lah karepku lah. Saya karepku dhewe iki, karepku oke. Tapi sing gawa ki pelem, jelas-jelas pelem. Kalau Allah menggendaki pelem iki dadi duren. Kowe padha karo salat muga-muga entuk widodari gitu loh. Nek diumpamakan itu ya mestinya kowe ki nepuk duren sing mbok gawe memang duren, muga-muga duren itu legi. Itu pasti jerone duren, mung perkara legine gak eruh tapi itu jelas duren gitu loh. Mbok dibuka tibake bongkeng itu masalah lain kan gitu loh. Waduh, dah kok tibake isine neraka kan gitu. Kadung dibuka tibake boleng tukune larang. Nah itu ning nek saat kita mengatakan semoga itu sudah jelas. Semoga niki jelas. Padha karo wong numpak motor apa rombongan numpak mobil. Nek mobile rusak teko nggon mboten? Teko nggon mboten? Teko nggon mboten? Mboten, macet. Teko tapi mungkin suwi mergo disurung ya. Nek supire sing rusak teko nggon mboten? Mobilnya apik tapi supirnya rusak, nyetir karo mabuk itu teko nggon mboten? Nek penumpangnya sing rusak, montore apik supirnya becik penumpangnya rusak, teko nggon mboten? Penumpangnya kowe sing pengen butuh teko nggon iki kowe. Kowe nek rusak teko nggon apa ora? Ya ora. Sing teko nggon supire tok, dijejek iki karo supir ditokne ka mobil kowe. Di pada saat si sopir dan si penumpang menuju ke Surabaya atau menuju ke Jakarta mau ketemu sama presiden, ketemu sama Pak Jokowi. Kowe ya roh Pak Jokowi, sopirnya ya roh Pak Jokowi. Itu namanya nggak taklid. Jadi ngikuti ning ya roh, kowe ngikuti Kanjeng Nabi Muhammad, sing dituju Nabi Muhammad itu pangeran, dapat kembali kepada Allah. Sang sopirnya Nabi Muhammad. Nek kowe ngetut Nabi Muhammad tapi gak roh, jenenge taklid buta. Dong maksudku. Mumet. Wes mumet bareng. Jadi semoganya itu ya jelas. Muga-muga aku arepe butuh kopi ya roh kerasane kopi, wis makrifat karo kopi, muga-muga warunge jek buka. Tapi roh tujuannya warungnya ya roh. Ora kok muga-muga warungnya jek buka. Lah warung ndi? Ora roh. Nah, jadi kita aja nganti kita dalam posisi terjebak model beragama begini gitu lah. Kelahiran Nabi Muhammad itu untuk memastikan di situasi
Ya segala sesuatunya itu disikap. Disikap itu apa ya? Disikap itu pertama untuk menghadapi situasi kamu harus berada di sikap. Dinamis. Ngerti nek kondisi itu dinamis. Dinamis itu perubahannya sangat cepat. Itu dinamis banget. Kamu nggak akan bisa kaku dan kultus. Nggak mau berubah dalam situasi seperti ini. Kalau kita nggak mau berani berubah, kreatif dan inovasi mati, maka ekonomi kamu akan juga mati dan akan berdampak banyak. Ini pemikiran, kebingungan, kepanikan. Kalau kita tidak mengenal dengan baik terhadap situasi dinamis. Kemudian dinamis, disikap. Situasi yang tidak pasti. Situasi tidak pasti. Keadaan nyaman dan tidak nyaman, tentram tidak tentram, itu adalah tanggung jawab kita semua. Sebenarnya tanggung jawab kita semua. Itu tanggung jawab polisi, itu tanggung jawab akibat maling, enggak. Tanggung jawab kita semua. Kemudian bagaimana kita supaya berada di dalam kepastian? Gak penak loh. Weki numpak mobil, ya, nunut, tapi we gak roh tujuane. Penak gak? Pak sopir, niki badhe teng pundi? Pak sopir ganti takok. Lah we arepe ndi endi? Pak sopir, jenengan badhe teng pundi? Ya terserah aku arepe di Jakarta. Terus supaya ganti takok. Lah, we arep di endi? Kula badhe teng Surabaya. Atau di Jakarta. Kemudian Pak supir sampun kertas Jakarta. Dereng iki upamane supir ki buta huruf. Supir ki buta huruf pengertian, tidak hanya masalah tulisan ya. Atau gagap teknologi. Mergo nek saiki dijawab gak roh Jakarta, tapi kalau kita bisa Google Map kan teko gitu ya. Kita anggap begini, supir ki gagap teknologi. Kemudian ditakoki, jenengan budi Mas berarti Jakarta, ayo tak supiri. Aku ahli nyopir. Teori tentang sopir saya paham, teori tentang Jakarta saya ngelontok. Umpamanya begitu. Terus bisa numpak, blek. Jenengan wis tahu Jakarta Pak Pir? Urung. Terus jenengan apa di Madusi dan Pak Jokowi sampai kenal? Dereng. Takonggon boga. Supirnya gak ero. Kalau nek ngetutke sing ditutke iki gak roh pasti. Apa meneh bab akhirat, boga judeg. Boga akeh wong kapusan. Kita kan khawatir ini loh. Saya gitu. Jadi kita ngetutke sing supir sing roh tujuan, roh metode, roh strategi, roh cara, roh sistem untuk dapat mengantarkan sampai kepada tujuan. Mekanik hebat kalau perlu sehingga dia dapat dandani. Itu kan lagi-lagi sesuatunya yang diserahkan bukan ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Dinamis itu terus berubah. Situasi ketidakpastian berarti kita memerlukan kepastian yang pasti ya, memerlukan kepastian. Kenapa kita tidak pasti? Ini untuk memberikan dampak supaya kita berpikir secara nalar dan rasional. Kenapa kita berada di situasi tidak pasti? Sekali lagi, supaya kita itu menggunakan akal pikiran yang jernih
yang rasional, yang nalar. Dampak ketidakpastian itu karena kehidupan kita dalam kendali lahiriah jasadiah yang bersifat batiniah dikendalikan oleh lahir, itu pasti judek. Kalau air laut dikendalikan oleh yang sifatnya lahir, maka tsunami, gitu loh, diguncang oleh daratan, tektonik, maka akan terjadi tsunami. Situasi ketidakpastian, maka setiap orang membutuhkan kepastian supaya tidak di dalam prasangka, tidak di dalam angan-angan, tidak di dalam imajinasi. Maka membutuhkan kepastian. Wong ki nek wis wayahe nikah, urung enek calon, itu kan mulai masuk wilayah ketidakpastian. Itu rodok wis guncang. Ini melaku dipelirak-pelirik, itu guncang itu. Ya ria. Nek melaku wis gak lurus, mripate gitu kan. Iki wis anu iki golek-golek iki iki. Terus sing kono terus akhirnya curiga. Aja nek ari-ari lirak-lirik. Kowe kudu ndelok nek sing lirak-lirik kuwi cilik mbok curigai, nek mungkin sakmene kowe nek dilirak-lirik ndang nyedek. Kowe dilirik ndang nyedek. Kowe dilirik aja curiga. Waduh. Ari kok lirak-lirik ya. Gak beres ki bocah ketoke. Kuwi berarti negatif, tapi nek kowe positif langsung mbok cedhaki. Wis seneng aku po? Gitu. Ngono nek kowe waspada kan ngono. Ayo di Bengkulu. Mergo kowe roh nek kowe kenal, oh ki umure wis umur nikah itu. Aja mbok curigai, memang golek iki bocahe gitu loh. Jadi kita masuk di situasi ketidakpastian, kita tuh supaya menggunakan rasional, nalar, supaya dalam kepastian tuh piye? Ya kita mencari sesuatu yang pasti. Pasti kalau gelas itu isinya pasti akan menghilangkan haus. Jadi kita menuju ke sana itu kan memang mencari air. Tapi kita akan goncang pada saat kita itu yang kita lihat hanya gelas. Penuh ketidakpastian. Kalau yang bersifat lahiriah yang kita tekankan hanya lahiriah yang kita orientasikan dalam kehidupan normal berdunia normal, tetapi karena hanya orientasi adalah lahiriah, kita akan mudah goncang. Jadi kepastian apa itu? Tujuan. Wes gampangnya kan gini. Pada saat kita itu jelas jalan pulang mengetahui dengan pasti, tujuan pulang mengetahui dengan pasti. Jika sewaktu-waktu kita tuh masa pakai jasad habis, semoga kita itu kalimatnya adalah semoga kembali kepada Tuhan, semoga masuk surga, katakanlah demikian, semoga entuk widodari. Tapi itu jelas diketahui widodarinya, deskripsinya itu jelas, bukan masalah gender. Surga ini bukan masalah satu tempat, kan kita kan salah kaprah loh.
maaf loh ya. Kita beribadah nek ditakoki di endi-endi. Saya beberapa kali keliling kalau mengaji gini ngomong begitu ya, tanya, jenengan saya pengen masuk surga. Inggih. Kok pengen mlebu surga toh? Apa gak keliru sih wong-wong iki? Dalam batin saya. Ini juga sebenarnya hanya bahasa saja sih. Dulu Mbah Yai sudah memberi petunjuk hal semacam itu. Dan bukan sekedar konsep. Pada saat kita mengatakan mlebu surga, surga itu apa? Kita membayangkan surga itu suatu tempat, rumah atau taman, rumah Tuhan, atau yang menjadi rumah Allah itu apa? Apa? Kelingan gak kowe? Baitullah itu apa? Pada umumnya apa? Masjid itu kan rumah Allah toh? Tahu petuk harus Gusti Allah. Kalau kita membayangkannya fisik. Saat kita membayangkan bahwa surga itu suatu tempat yang nyaman, suatu tempat yang terpenuhi segala fasilitasnya lengkap. Jadi fasilitas itu komplit di dalam surga itu. Enggak hanya widodari, tapi yang sering diungkapkan kan widodari karena bayangan kita kan sangat syahwati begitu. Kemudian yang kedua adalah madu, susu, air yang jernih. Kita setiap kali surga bayangan kita adalah itu. Gitu. Kemudian tanaman. Jika setinggi apapun kita petet gitu, itu langsung melengkung gitu loh ya. Iya kan? Langsung mentelung diri. Lho nek kowe ngomong kono kowe di pasar ya surga rek. Kowe ngetokne dhuwit kok ngene plek ngene nek bakul lewat ngene mesti menggok ndek kowe gitu loh. Gak enak wite padahal. Surga itu janatun itu titik temu. Nek kowe iki mara ndek nggone fasilitasnya lengkap, mara tuamu iki fasilitasnya lengkap. Kuwi mbok anggap surga. Kowe rono butuhmu gak petuk mara tuwa. Ning butuhmu iki mung fasilitas digipeng karo mara tuwamu kowe. Apa ora? Anu Pak, aku gak butuh kowe kok Pak. Lha rene nyapa kowe? Butuhku ki aku mau mangan Pak. Jenengan ngalih kan minggat. Aku mau butuh mangan entok. Sing dibutuhne fasilitas. Aku mau butuh anakmu kok Pak. Aku gak butuh jenengan. Nesu gak maratuwamu? Kowe dikek omah magrong-magrong, empuk, nyus. Ya. Widodarine ya akeh. Di hotel bintang 24. Kowe dikek kono. Di Amerika apa di endi ngono, di Rusia apa mene. Terus delalah ki widodarine gak enek sing iso basa Jawa karo basa Indonesia. Kowe teko kono, kowe seneng apa senep? Wis gak iso basa Rusia, ya, wong ayune wakeh, gak iso basa Rusia, lara untu, mengko panganane iki full, jek nyaman, gak. Yang di surga sih gak enak wong lara untu, ya rong wong gak enak hadise. Ya artinya surga itu bukan the place gitu loh, bukan masalah the place, bukan masalah tempat. Surga itu masalah rasa sing ketemu karo pangeran. Istauda'tuhu min ibadi, jadi rasa sing nyuwiji ku wis bahagia, tak tertandingi, kembali kepada asal usul dari Tuhan, kembali kepada Tuhan. Ringkesnya kan begitu. Sudah tinggal di tempat manggon endi itu wis Allah. Yang penting metuki tuan rumah. Titik temunya itu loh surga gitu loh.
entuk widodari tapi impoten. Wah, lara kabeh, Mas. Nih. Kemudian kompleks situasi saat ini itu kan kompleks saling berhubungan. Jadi kalau disikap kesiapan Anda, kesiapan kita untuk menghadapi situasi yang dinamis, kemudian situasi yang tidak pasti, berarti kita harus pasti tujuan, pasti tuntunannya itu enggak. Kemudian kompleks saling berhubungan, satu dengan yang lain saling mempengaruhi, saling menguatkan. Kalau yang satu lemah, yang lain juga akan lemah. Maka perilaku dalam disikap pada kompleks untuk saling berhubungan, komunikasi, kemudian sikap aneh ambigu. Keadaan situasi saat ini adalah ambigu, berstandar ganda. Kita sampai bingung karena semua ngaku ulama, wawarisul anbiya, semuanya pewaris nabi, sampai-sampean bingung. Pemanya kan begitu. Tapi yang kita butuh oncek, ini saya nggak masa skeptis, kita nggak ngomong subjek ya. Al ulama wawarisul anbiya, jenenge waris kuwi kenal karo ambiyae, kudune kan ngono to logikane. Hah? Ngono enggak? Jadi kowe iki pewaris wong tuamu. Jadi kowe ya roh karo wong tuamu to. Wong jadi pewarise. Apa iya kowe iki dadi pewarise wong sing terkaya ndek nggone kabupaten utawa di Jawa Timur? Kowe mung mergo kowe nemu bukune terus kowe mengatakan wawarithul fulus, pewaris duit. Ya? Gak toh? Itu ya. Apa yang diwariskan ambiya itu jamak. Jadi al ulama wawarithul anbiya, pewaris nabi-nabi. Itu warisul anbiya. Apa yang diwariskan? Al ulama. Kenapa disebut al ulama? Al ulama itu orang yang berilmu, tapi kaitannya dengan ilmu itu sendiri al ilm. Ilm itu maknanya ilmu. Ilmu yang membebaskan dan memerdekakan. Ilmu yang menjadikan mengetahui jati diri, ilmu yang mengetahui hakikat hidup, untuk apa hidup, kemana hidup, apa tujuan hidup, dan bagaimana sistem hidup di dunia untuk dapat selamat dan kembali kepada Tuhan dengan selamat. Itu adalah merupakan al-ulama. Al-ilm, ilmu itu sesuatu untuk membuka hakikat atau hakikat sesuatu. Kalau seseorang bisa bercerita tentang teh, bercerita tentang kandungan-kandungan nutrisi yang berada di dalam teh, ini namanya orang yang wawasan. Ditanya, tau ngrasakne teh? Dereng. Sing duwe ngilmu Ronaldo, Messi, apa jenengan atau pengamat bola? Yang lebih berilmu mana? Antara Ronaldo, nek wong lanang biasanya seneng bal-balan, Ronaldo karo Messi, karo pengamat sepak bola, sing berilmu, punya ilmu sepak bola yang mana? Yang Ronaldo atau pengamat bola? Ronaldo atau pengamat bola? Bisa jadi Ronaldo sama Messi kalau cerita tentang bola kalah sama kamu, kalah sama pengamat bola. Bisa bercerita tentang sepak bola negara ini, negara ini, negara ini, negara ini, negara ini, gaya Amerika Latin, gaya Amerika Latin, gaya Eropa, gaya Jerman. Jerman itu gaya kamu toh, jeruk manis. Jadi pada saat kita itu membuat satu perbandingan, mana yang berilmu? Pengamat dia lebih menguasai tentang uraian-uraian sepak bola,
tapi dekne urung tau nyaduk bal. Jauh karo Ronaldo. Sing berilmu sing Ronaldo, Messi apa pengamat. Bingung nggak? Orang yang ahli sepak bola itu belum tentu bisa berbicara tentang bola. Orang yang suka ngopi sering di warung toh, ketoknya kan di prejengannya seneng di warung, buka warung di kono-kono di mana gitu. Apa mana sing dawi gitu ya. Di pada saat jenengan ki seneng ngopi, tapi kon cerita kopi blangkeman, gini mboten. Ditakoki, niku kopi napa Mas? Kopi warungnya Pak Min, Pak Jan. Lah niku kopi napa robusta napa? Oh, kopi niku reno-reno to. Gitu. Tapi enek wong sing ngombe kopi itu langsung pusing, langsung muta-muta enek. Ngombe kopi. Tapi kon cerita kopi pinter. Nandur kopi yo iso. Nyetek kopi yo iso. Tapi kok roh kopi kon ngombe sak glegek ngono geblak. Irawan. Nah, iki sing berilmu kopi sing ndi? Ayo. Ilmu itu untuk membuka hakikat sesuatu. Al ulama ki posisi ini di endi? Yang jelas bahwa ilmu itu untuk membuka hakikat sesuatu, dia mengetahui inti. Rasane itu genah. Wes saiki ngene digiring wae. Orang yang nggak pernah ketemu Pak Karno, tapi dia membaca tentang buku putihnya Pak Karno. Dia membaca dialognya dengan Cindy Adam. Dia mengurai tentang Pak Karno hebat sampai dia bisa jadi profesor. Kemudian ada seseorang, dia tidak pernah membaca buku itu, tapi dia paham dengan Pak Karno. Dia tahu dengan Pak Karno, yakni istrinya. Yang berilmu Pak Karno itu profesor kuwi apa istrine? Ini gampang nih. We percaya omongane profesor apa omongane bojone Pak Karno? Nek kalau dia cerita tentang Pak Karno, percaya sapa? Kowe nek diajari pengamat bal-balan carane nyaduk sing bener, kalau diajari Ronaldo nek kon ngurekne bal-balan gak iso, kowe pilih diajar Ronaldo apa pengamat bal-balan? Kowe pengen roh rasane teh sing memang ahli gawe teh enak, tapi dekne gak iso menguraikan teh atau kopi, apa kowe njaluk ilmu sangka sing wong iso komentar kopi tapi gak tau ngrasakne kopi, pilih ngendi? Sapa sing njaluk ajaran? Aku tolong diajari caranya gawe kopi. Dia bisa cerita kopi bisa, tapi dia nggak pernah membuat kopi. Kowe goleki wong sing iso bercerita kopi tapi gak tahu ngrasakne kopi. Apa nggone wong sing gawe kopi tapi gak iso ngurekne kopi, tapi dia gawe kopi enak. Kowe njaluk warah ndik sapa? Sing gawe kopi apa sing ngomong kopi? Al ulama itu dari kata al ilm, hakikat sesuatu itu akan dikenali. Itu ilmu itu mufrad, jamaknya ulum. Jadi dikatakan bahwa al ulama itu adalah ilmu tentang mufrad, tentang tunggal, ilmu yang menunjukkan hakikat diri. Disebut tauhid. Ulama itu adalah jamak berantai, jamak munfasir. Ini namanya jamak berantai, akeh tapi tidak dalam satu waktu atau tidak dalam satu tempat. Itu jamak ning
padha karo ben wong nyekel kopi itu namanya jamak mufasid. Kemudian bukan jamak dalam pengertian kafir, bukan jamak dalam pengertian banyak. Tapi kan wong sitok duwe kopi akeh. Ha iki jenenge jamak kafir, itu jamak banyak. Gitu loh ya. Paham maksudku? Di al ulama wa warithul anbiya, apa yang diwariskan? Ilmu yang menjadikan terbukanya hakikat tentang jati diri untuk mengenal Tuhan. Karena mengetahui jati diri itu otomatis adalah ilmu untuk mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan otomatis dia mengerti jati diri. Orang yang mengetahui marotuwone berarti dia tahu diri. Tapi nek gak roh marotuwa selawase ora tahu diri gitu loh. Dong. Nah itu kan seperti itu. Kita mantu tapi karo marotuwane gak genah karepe dhewe. Itu ya orang yang mau tahu jati diri karena mengenal Tuhannya dalam ikatan kepastian arah sehingga tujuannya menjadi jelas. Sehingga supaya nggak ambigu gimana? Kompleks sudah, supaya nggak ambigu. Maka supaya nggak ambigu, ulamanya itu harus jelas. Ulama itu kudu dalam posisi hak sah sehingga wenang. Kan gitu. Karena iman itu hanya biiznillah, hanya dengan izin Allah. Kan itu masalahnya. Cuman gue bisa menang seperti apa? Enek hujai kan. Huwa alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Hujahnya setiap risalah kebenaran al-haq sebagai arsalah rasulahu, sebagai risalah rasulnya itu adalah adanya hidayah atau adanya cahaya yang menerangi hidup wa dinil haq, sehingga kehidupan ini berada di dalam hakikat. Dan itu supaya kehidupan menjadi tentram lidhiru ala dini kulih. Jamaah rahimakumullah. Ini maka kalau kita mengatakan bahwa inna arsalnaka bil haqq wa basyira wa nadhira wa min ummatin ila khulafiha nadhir. Ini kalau kita mengatakan bahwa maulud Nabi ya, inna arsalnaka bil haqq, setiap utusan itu pasti membawa kebenaran al-haq. Yang perlu digarisbawahi, hak itu tidak berdiri sendiri, pasti ada isim ta'rif, maka itu adalah mudhari' bil haqq. Setiap Rasul itu diutus, dia membawa hakikat inti, bukan masalah lahiriah. Membawa hakikat, bukan masalah semata-mata lahiriah, bukan masalah wadah. Basiron, ini perihal kehidupan supaya tidak hanya diorientasi pada angka. Wa nadhiron, supaya manusia terbimbing dan terarah pasti, supaya dalam kepastian hidup. Wa in min ummatin, setiap umat pasti di antara mereka, fiha, di dalam mereka, di antara mereka, nadhiron, pasti ada pembawa al-huda, berada di dalam basyiron, dan pembimbing dalam kepastian supaya kita dalam keselamatan. Ini kelahiran Nabi Muhammad. Beliau diutus oleh Allah dalam membuka hakikat kebenaran supaya manusia kembali kepada Tuhan. Pun Nabi Isa juga begitu, Nabi Musa, Nabi Ibrahim ya sama. Zamannya saja yang berbeda. Dan sebenarnya Quran tidak pernah menyatakan berhenti. Karena
min umatin, setiap dari masing-masing umat. Apakah kita mengatakan umatnya Isa, apakah kita mengatakan sekarang umatnya Muhammad? Jauh banget, jauh banget, Cung.